Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Feni Alivia Saputri dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fisika, yaitu tentang listrik statis. Ada 5 pokok penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian listrik statis dan muatan listrik. Yang kedua, hukum Coulomb. Yang ketiga, medan listrik. Yang keempat, energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang kelima, kapasitor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian listrik statis. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi, di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Suatu benda mengandung listrik statis jika muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Yang selanjutnya, pengertian muatan listrik. Muatan listrik dapat diartikan sebagai muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan, dan juga memiliki muatan listrik. Muatan listrik diberi simbol Q besar dan satuannya adalah Coulomb. Jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektronnya, maka atom bermuatan positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak dibanding jumlah protonnya, maka atom bermuatan negatif. Jika muatan listrik didekatkan dengan muatan listrik sejenis, positif dengan positif, negatif dengan negatif, interaksi yang terjadi yakni saling tolak-menolak. Sedangkan ketika suatu muatan listrik didekatkan dengan muatan listrik tak sejenis, positif dan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang pengertian hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan oleh jarak tertentu. Bunyi hukum Coulomb sendiri yaitu besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya Coulomb atau gaya listrik dengan satuan Newton, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan Coulomb, R sama dengan jarak antar muatan dengan satuan meter, K sama dengan konstanta dengan besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pengertian medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya Coulomb. Kuat medan listrik dilambangkan dengan E, menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Terlihat pada gambar, medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi untuk muatan positif dan masuk atau mendekati untuk muatan negatif. Kuat medan listrik secara matematis dapat ditulis E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat, atau E sama dengan F per Q kecil. Jadi, besarnya gaya listrik dapat juga ditulis F sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat, di mana E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F sama dengan gaya Coulomb, Q kecil sama dengan muatan uji dengan satuan Coulomb, Q besar sama dengan muatan sumber dengan satuan Coulomb, R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber dengan satuan meter. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang pertama, energi potensial listrik. Energi potensial listrik atau dilambangkan dengan EP adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan
bila didekatkan pada suatu muatan uji. Secara matematis dapat ditulis EP sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R, di mana Q besar sama dengan besar muatan listrik dengan satuan kolom, Q kecil sama dengan besar muatan uji dengan satuan kolom, R sama dengan jarak antar muatan dengan satuan meter, EP sama dengan energi potensial listrik dengan satuan joule. Usaha listrik W. Usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik. Secara matematis dapat ditulis W sama dengan delta EP sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R2 dikurang K kali Q besar dikali Q kecil per R1. Jadi W sama dengan K kali Q besar kali Q kecil kali 1 per R2 min 1 per R1, di mana R1 sama dengan jarak asal ke sumber muatan, R2 sama dengan jarak tujuan ke sumber muatan, W sama dengan usaha listrik dengan satuan joule. Selanjutnya, potensial listrik. Potensial listrik atau dilambangkan dengan V adalah perubahan energi potensial listrik atau usaha tiap satuan muatan ketika muatan uji dipindahkan dari suatu titik yang potensialnya berbeda. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan K kali Q per R, di mana V sama dengan potensial listrik, K sama dengan konstanta kolom, Q sama dengan muatan, R sama dengan jarak muatan. Hubungan potensial listrik dan medan listrik. Yang pertama, pada konduktor dua keping sejajar. Konduktor dua keping sejajar adalah dua keping logam sejajar yang dihubungkan dengan sebuah baterai, sehingga kedua keping mendapat muatan yang sama tetapi berlawanan tanda. Medan listrik pada konduktor jenis ini disebut dengan medan listrik homogen. Pada muatan positif Q bekerja gaya listrik F sama dengan QE yang arahnya ke kanan. Untuk memindahkan muatan positif Q dari A ke B diperlukan gaya F option yang sama besar melawan gaya F. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari A ke B yakni W sama dengan F option D dengan F option sama dengan F sama dengan QE. WAB sama dengan QED. Maka hubungan antara potensial listrik dan medan listrik yakni sebagai berikut. WAB sama dengan delta EPAB sama dengan Q delta VAB sama dengan Q VB min VA. Delta AB sama dengan QED. Jadi E sama dengan delta VAB per D, di mana delta VAB sama dengan beda potensial antara kedua keping dengan satuan volt, E sama dengan kuat medan listrik homogen dengan satuan volt per meter, D sama dengan jarak antara kedua keping dengan satuan meter. Yang kedua, pada konduktor bola berongga. Muatan pada bola logam berongga tersebar pada permukaannya, sebab di dalam bola tidak ada muatan. Potensial listrik pada bola logam berongga bermuatan yakni sebagai berikut. Di dalam dan kulit bola, VD sama dengan VC sama dengan K Q per R sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R. Di luar bola, VB sama dengan K Q per R sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R. Selanjutnya yang kelima yaitu tentang pengertian kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi menyimpan muatan-muatan listrik.
Kapasitor terdiri dari dua buah plat konduktor yang dipisahkan oleh isolator yang disebut bahan dielektrik. Kapasitas kapasitor adalah besaran fisika yang menunjukkan banyaknya muatan listrik Q yang disimpan oleh kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan V. Secara matematis dapat ditulis C sama dengan Q per V, di mana C sama dengan kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb, V sama dengan beda potensial atau sumber tegangan dengan satuan volt. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Terlihat pada gambar, kapasitor keping sejajar dihubungkan dengan baterai, di mana baterai memberikan muatan plus Q pada keping pertama dan muatan min Q pada keping kedua. Jika terletak pada dielektrik bukan udara, maka persamaannya yakni C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D, di mana epsilon 0 sama dengan permitivitas udara dengan besar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. A sama dengan luas tiap keping dengan satuan meter kuadrat. C sama dengan kapasitensi dengan satuan coulomb per volt atau farad. D sama dengan jarak pisah antar keping dengan satuan meter. Kapasitas kapasitor pada bola konduktor. Secara sistematis dapat ditulis C sama dengan Q per delta V. C sama dengan 1 per K kali B kali A per B min A, di mana A sama dengan jari-jari dalam, B sama dengan jari-jari luar, K sama dengan konstanta dengan besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kuadrat per kolom kuadrat. C sama dengan kapasitas kapasitor. Rangkaian kapasitor. Lambang kapasitor dalam rangkaian. Yang pertama, kapasitor tetap dengan lambang 2 garis sejajar, lurus dan panjangnya sama. Yang kedua, kapasitor elektronik dengan lambang 1 garis lurus dan 1 garis melengkung, panjangnya tidak sama. Yang ketiga, kapasitor variabel dengan lambang 2 garis lurus yang diberi tanda panah. Rangkaian kapasitor terbagi menjadi 2 jenis, yaitu seri dan paralel. Yang pertama, seri. Kapasitas kapasitor pada rangkaian seri yaitu 1 per C seri sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 dan seterusnya. Untuk rangkaian kapasitor paralel, kapasitas kapasitor yaitu C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.